Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSM Madrasah Aliyah untuk bidang ekonomi tahun 2018. Kali ini kita akan membahas di soal nomor 26. Amir menabung di Bank Islam Rp500.000. Diasumsikan bahwa seluruh tabungan mudharabah di bank yang bersangkutan adalah 100 juta. Jadi tabungan mudharabah yang ada di bank dari seluruh orang yang menyimpan itu 100 juta. Sedangkan tabungan Amir 500.000. Sedangkan keuntungan pengelolaan bank diasumsikan 3 juta. Jadi bank mendapat dari tabungan 100 juta oleh masyarakat itu keuntungannya 3 juta. Dan nisbah antara bank dan nasabah adalah 50%, 50%. Jadi pembagiannya nisbahnya 50%, 50%. Pertanyaannya, berapa keuntungan A? Nah, di sini adalah Amir ya, selama 3 bulan, selama menabung 3 bulan. Jika setelah keuntungan besarnya pajak adalah 20%, jadi dipotong pajak 20%, dan biaya administrasi 1%. Kita hitung tabungan mudharabah Tuan Amir ini ya, kita cari dulu, yaitu di sini tadi 500.000. Kita masukkan 500.000. Kemudian jumlah tabungan mudharabah di bank. Jadi itu jumlah tabungan mudharabah di bank oleh masyarakat ini ya 100 juta ya, 100 juta kita masukkan ke sini. Kemudian kali 50%. Kenapa 50%? Karena tadi sudah dinisbahkan keuntungan antara bank dan nasabah 50%, 50%. Jadi untuk bank 50%, untuk nasabah 50%. Berarti kali 50% kali keuntungannya ya. Keuntungan dari tabungan atau mudharabah oleh masyarakat di bank adalah dari keuntungannya itu yang dikelola oleh bank 3 juta. 50% kali 3 juta. Berarti hasilnya adalah 500.000 dibagi 100 juta kali 50% kali 3 juta. 50% dari 3 juta 1.500.000 kali 500.000 dibagi 100 juta. Hasilnya per bulan adalah 7.500. Ya, ini per bulan. Nah, di sini berapa yang ditanya keuntungannya adalah selama 3 bulan. Maka keuntungan selama 3 bulan dikalikan, berarti 3 bulan kali keuntungan per bulannya adalah 7.500. Ya, hasilnya adalah 22.500. Ini selama 3 bulan kotornya. Karena belum dikurangi dengan pajak. Pajaknya berapa? Di sini tadi pajaknya adalah 20%, berarti 20% kali keuntungan 3 bulan ini, yaitu 22.500 ini. Ya, hasilnya adalah 4.500. Ini dikurangi, karena harus membayar pajak. Berarti yang diterima jadi lebih sedikit, yaitu menjadi 18.000. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya administrasi. Biaya administrasinya adalah 1%. Ya, sehingga administrasi 1% kali ini keuntungan 3 bulan 22.500. 1%-nya adalah Rp225. Ini dikurangi lagi karena harus membayar administrasi. Sehingga ketemunya keuntungan bersih yang diterima Amir adalah Rp17.775. Jadi keuntungan bersih itu keuntungan 3 bulan dikurangi dengan pajak 20%, yaitu 4.500, dan dikurangi dengan biaya administrasi 1%, yaitu ketemunya Rp225. Sehingga ketemunya keuntungan bersihnya adalah 17.775, sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor
27. Pembangunan kelautan selama dasawarsa berarti 10 tahun, terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran atau periperi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini, sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama atau mainstream dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi sumber daya manusia adalah 60% dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Jadi ini ironi, potensinya besar, ya, potensi kelautan kita besar, penduduk yang ada di daerah pesisir 60%, berarti lebih banyak yang ada di daerah pesisir, ya, yang bermukim di daerah pesisir lebih banyak, ya, 60%. Sehingga pusat kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perikanan, ya, perikanan tangkap, ya, maksudnya adalah di laut, di lepas laut, perikanan budidaya, ya, pertambangan, transportasi laut, dan pariwisata bahari berada pada wilayah tersebut. Sehingga potensi ekonomi di kawasan pesisir ini sangat besar, mulai dari perdagangan, pertambangan, perikanan, ya, itu sangat besar. Potensi penduduk yang berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara. Karena teritorial wilayah kita juga sangat banyak di daerah perairan laut. Ya. Berdasarkan data tersebut, upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong pembangunan di sektor kelautan dan perekonomian adalah, ya, tidak ada kata lain, berarti harus memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir, karena masyarakat pesisir tadi potensinya adalah 60%. Kemudian kegiatan ekonomi mulai dari perdagangan, perikanan, pertambangan, transportasi, pariwisata, ini juga merupakan potensi yang besar, sehingga harus diberdayakan. Sehingga jawabannya adalah B, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kita lanjut ke soal nomor 28. Untuk lebih efektif langsung kita ke pertanyaannya saja. Berdasarkan data tersebut, posisi Indonesia dengan negara ASEAN tahun 2012. Nah, di sini ada data PDB dan ada data pendapatan per kapita. Apa bedanya? Bedanya adalah PDB untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapatan per kapita untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Ya, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah dengan PDB, sedangkan kesejahteraan dengan tingkat kesejahteraan dengan pendapatan per kapita. Ya, jadi untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah menggunakan PDB. Sedangkan untuk melihat tingkat kesejahteraan menggunakan data pendapatan per kapita. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, rumusnya adalah ini, ya, rumusnya adalah PDB tahun yang dicari di sini adalah 2012 dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya. Tahun sebelum dari 2012 berarti PDB 2011. Dibagi PDB 2011 kali 100. Contoh, ini sudah kita hitung semuanya. PDB Indonesia contohnya misalkan, berarti PDB 2012 ini 894.854 dikurangi PDB 2011 yaitu 846.450 dibagi dengan PDB 2011 846.450 kali 100%. Nah, di sini kita sudah menghitung tertinggi ternyata adalah Vietnam untuk pertumbuhan ekonominya
kemudian disusul Thailand, ya, Vietnam dengan 12,19%, Thailand dengan 9,60%, kemudian disusul Filipina 7,07%, kemudian disusul Malaysia 6,68%, kemudian disusul oleh Indonesia 5,72%, kemudian Myanmar 5,06%, kemudian Singapura 3,11%, dan Brunei 2,99%. Sehingga kita bisa mengurutkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tertinggi Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapura, dan Brunei. Untuk pendapatan per kapita, di sini untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Di sini yang paling sejahtera adalah Singapura karena pendapatan per kapitanya tertinggi. Sehingga ini nomor 1. Baru kemudian disusul Brunei nomor 2. Ya. Ini Singapura, kemudian Brunei, kemudian tertinggi selanjutnya adalah Malaysia, kemudian tertinggi selanjutnya adalah Thailand, kemudian Indonesia, kemudian Filipina, Myanmar, Vietnam, dan terendah adalah Myanmar. Ini untuk tingkat kesejahteraannya. Sehingga boleh diurutkan, urutan dengan tingkat kesejahteraan tertinggi adalah Singapura, kemudian Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Nah, dari sini kita bisa menjawab yang A. Coba, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Betul? Ya, karena ini tadi Indonesia lebih rendah ya dari Malaysia, betul. Dan penduduk Indonesia lebih sejahtera dari Singapura. Ini salah. Kenapa? Karena Singapura justru tertinggi ini pendapatan per kapitanya. Sehingga ini salah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Malaysia dan penduduk Singapura lebih sejahtera dari penduduk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Malaysia. Ini salah ya. Karena Malaysia ternyata pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Betul ya, karena lebih rendah karena ini Indonesia itu setelah Malaysia. Dan penduduk Indonesia lebih sejahtera dari Malaysia. Salah. Kenapa? Karena Indonesia ini hanya 3.660, Malaysia 10.578. Berarti Malaysia lebih sejahtera. Yang D, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Singapura, betul ya, pertumbuhannya karena Indonesia di sini, Singapura di sini. Dan penduduk Malaysia lebih sejahtera dari penduduk Indonesia. Betul, karena Malaysia itu pendapatan per kapitanya adalah 10.578, Indonesia 3.660. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 29. Doni memiliki bisnis telur ayam. Ibu Eka sering berbelanja di toko telur Doni. Suatu waktu Ibu Eka mendapati beberapa, tidak semuanya ya, beberapa butir telur telah busuk. Ia komplain agar diganti dengan telur yang bagus. Doni tidak mau mengganti telur tersebut karena Ibu Eka komplain setelah 1 hari ia beli telur tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda terhadap sikap Doni? Sebelum kita menjawab soal nomor 29, kita bahas dulu
Secara umum, prinsip etika bisnis Islam menurut Qardawi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, akidah. Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilanggar oleh syariah. Jadi orang mukmin akan selalu berprinsip dimanapun dia berserah diri kepada Allah dan merasa diawasi. Tidak hanya ketika beribadah saja, tapi ketika bermuamalah pun harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke B, sidik. Sifat sidik mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal bermuamalah atau berhubungan sesama manusia. Kemudian yang ke C, fatonah. Sifat fatonah mendorong kearifan berpikir dan bertindak, sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Yang ke D, amanah atau memegang kejujuran. Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis. Yang ke E, tablik atau menyampaikan, atau di sini bisa berarti kemampuan berkomunikasi. Dalam kata tablik ini menunjukkan proses menyampaikan sesuatu yang mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. Kemudian yang F, tidak melakukan praktek bisnis yang bertentangan dengan syariat. Antara lain, 1. Produk dan jasa yang dijual haram. Jadi tidak boleh menjual produk haram, misalkan khamr atau minuman keras, narkoba, daging babi, ya itu produk. Kalau jasa misalkan judi, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, gharar. Adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Yang ketiga, al-gaban dan tadlis. Al-gaban adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada, baik lebih rendah maupun lebih tinggi. Jadi harganya tidak wajar. Sedangkan tadlis adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual pada saat terjadi transaksi. Jadi tadlis itu menutupi kekurangan atau kecacatan pada produk yang mau dijual. Kemudian yang keempat yang tidak diperbolehkan adalah riba jual beli, yaitu riba fadlal. Adalah kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar-menukar barang. Yang kelima, ihtikar. Adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga tinggi di kemudian hari sehingga keuntungannya bisa banyak. Ya. Jadi dia akan menimbun barang sehingga ketika langka harganya naik, dia akan menjual dengan keuntungan yang tinggi. Itu ihtikar. Dan di dalam Islam itu dilarang. Kemudian yang keenam adalah yang dilarang mengurangi timbangan atau takaran. Kita kembali ke soal di sini 29. Di sini permasalahannya adalah beberapa telur telah busuk. Ya, komplain dari Ibu Eka. Kemudian Doni tidak mau mengganti telur yang karena Ibu Eka komplain setelah 1 hari ia beli tersebut. Nah ini di sini tidak ada pernyataan atau kalimat yang menunjukkan kesengajaan. Ya mungkin telur tersebut bisa sudah lama atau belum, atau mungkin karena kondisi cuaca dan sebagainya, ini tidak ada kesengajaan.
Namun di sini kalau tidak ada sengajaan berarti mungkin di sini kejujuran bisa diabaikan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ini Doni di sini merespon dengan mengganti, itu akan lebih 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 baik. Ya. Kenapa? Karena tidak mengecewakan pelanggan. Ya. Sehingga di sini boleh dikatakan yang dilanggar adalah etika bisnis. Etika bisnis yaitu tidak kurang responsibility. Ya. Sehingga boleh dijawab menurut 29 adalah A. Kalau di sini misalkan mengatakan ada kesengajaan, maka di sini ada kata kejujuran ini yang dilanggar. Cuman di sini di kalimat ini di sini tidak ada kalimat yang mengatakan Doni itu sengaja untuk menjual telur yang busuk. Nah, kalau ada kesengajaan berarti yang dilanggar adalah kejujuran. Kita lanjut ke soal nomor 30. Ada perbedaan antara bisnis syariah ya, dan bisnis konvensional. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Sebelum kita menjawab, kita bedakan dulu antara bisnis syariah dan bisnis konvensional dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama, proses sumber bisnis. Dalam bisnis syariah, sumber dalam bisnis tersebut itu landasannya, pedomannya ya, dalam bisnis syariah adalah pedomannya Al-Quran dan hadis. Sedangkan bisnis konvensional lebih kepada daya pikir manusia. Kemudian pondasi bisnis. Dalam bisnis syariah, itu bisnis harus dibedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kalau bisnis konvensional, karena berdasarkan daya pikir manusia, hampir semuanya halal. Tinggal kesepakatan saja di antara manusia di suatu masyarakat atau negara. Kemudian pola bisnis. Dalam bisnis syariah itu harus ada akad atau perjanjian di awal. Ya, ada perjanjian, ada akadnya. Kemudian bisnis konvensional tidak ada akad. Kemudian implementasi bisnis. Kalau bisnis syariah harus benar secara syariah. Tadi bisnis secara syariah yang tadi di nomor 29 itu. Kemudian ini benar berdasarkan pola pikir manusia. Kemudian investasi. Dalam bisnis syariah itu harus berdasarkan bagi hasil. Sedangkan konvensional investasi itu harus mendapatkan bunga. Nah, ini perbedaan antara bisnis syariah dan bisnis konvensional. Ya, untuk nomor 30 ini apa perbedaan antara bisnis syariah dan bisnis konvensional? Ya, ini kaitannya dengan pembahasan yang nomor 2, pondasi bisnis. Kalau syariah harus berdasarkan bisnis tersebut, pondasi bisnisnya harus dibangun pada pondasi bisnis yang halal. Sehingga harus membedakan bahwa usaha tersebut halal atau haram. Sedangkan konvensional itu hampir semuanya halal karena berdasarkan daya pikir manusia. Sehingga untuk 30 ini jawabannya adalah B. Bisnis konvensional tidak memastikan halal pada manajemen bisnisnya, sementara bisnis syariah selalu memastikan halal pada manajemen bisnisnya. Ya, demikian pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2018. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.